Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam yang mulia ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hidayah serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali memulai majelis zikir, majelis ilmu di masjid ini yang sudah rutin sebelumnya, sebelum Ramadan kita laksanakan. Setelah libur di bulan Ramadan, maka kembali Allah Subhanahu wa taala membukakan untuk kita pintu kebaikan, pintu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang kalau kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan banyak keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan selainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Demikian pula datang dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Inna lillahi malaikatan sayyahin fil ardi fudulan an kuttabin nas." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat-malaikat yang berkeliling di atas muka bumi ini. Jadi ada malaikat Allah Subhanahu wa taala yang berkeliling di atas muka bumi ini setiap saat. Tujuannya mereka disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membantu kutab an-nas, untuk membantu malaikat-malaikat yang menjaga manusia, yang selalu mencatat amalan kita. Di setiap saat kita ada malaikat, ada korin yang menemani kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat-malaikat yang lain yang membantu tadi malaikat yang menulis amalan kebaikan ataupun keburukan kita.
Mereka ini, kata Nabi SAW, فَإِذَا وَجَدُوا أَقْوَامًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ. Kalau mereka mendapatkan sekelompok orang yang berzikir kepada Allah dan duduk bermajelis ilmu, itu termasuk zikir kepada Allah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW. Mendengarkan kajian, itu termasuk zikir. Bahkan lebih utama daripada zikir-zikir sunnah yang kita baca. Jadi kata Nabi SAW, فَإِذَا وَجَدُوا أَقْوَامًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ. Apabila malaikat ini tadi, yang berkeliling di atas muka bumi ini, mendapati orang-orang yang mengingat Allah, tanadu, mereka saling memanggil antara satu dengan yang lain. Dan mereka jalan, mereka berkeliling di atas muka bumi ini, berpencar. Ya, kalau mereka mendapatkan majelis zikir, maka mereka saling memanggil. Halummu ila bugyatikum. Lihat ucapannya. Kemari. Ke sini. Kepada yang kalian inginkan. Kepada yang kalian cari. Fayaji'una. Maka semua mereka datang. Fayahuffuna bihim ila sama'i dunya. Maka malaikat-malaikat ini tadi berkumpul dan menutup orang mengadakan majelis zikir sampai ke langit dunia. Banyaknya yang menaungi mereka. Banyaknya yang menaungi mereka. Kemudian mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu naik ke langit. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka, "Kaifa taraktum ibadi?" Ini yang mengelilingi bumi tadi. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadanya, "Bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku?" Sedang apa mereka? Kata malaikat menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala, "Taraknahum yahmadunak." Kami meninggalkan mereka dalam keadaan mereka memuji-mujimu. Wa yadhkurunak, dan menyebut-nyebut. Kita menyebut Al-Quran, mengingat dan mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala, maka itu namanya menyebut dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata lagi kepada malaikat, "Fahal ra'auni?" Kenapa mereka melakukan hal itu? Apakah mereka melihatku? Sehingga mereka mengingatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kata para malaikat, "La, tidak. Mereka tidak melihat." Maka kata Allah, "Fa kaifa law ra'ani?" Maka bagaimana kalau mereka melihatku? Artinya, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia ini tetap beribadah kepada Allah, tetap memuji dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala padahal mereka tidak melihat Allah. Maka bagaimana kalau mereka melihat Allah? Maka bagaimana kalau mereka melihat Allah Subhanahu wa taala? Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat, "Wa ayyu syai'in yatlubu?" Apa yang mereka cari? Apa yang mereka inginkan? Kenapa mereka melakukan itu? Apa yang mereka niatkan? Kata malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala, "Yatlubunal jannah." Mereka melakukannya karena ingin surga. Misalnya antum datang ke sini, antum sudah tahu hadis bahwa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah dan juga datang dalam riwayat Imam Ahmad dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Antum datang ke sini karena pernah mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
Siapa yang menempuh sebuah perjalanan, dia keluar dari rumahnya karena ingin mencari ilmu, ingin mendengarkan kajian, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan untuknya surga. Kita keluar dari rumah kita sama-sama di malam hari ini karena mau surga. Itu yang kita cari. Bukan hanya sekedar di sana rame. Bagus sana orang tuanya. Atau bagus ustadz. Ketawa saya. Iya, bukan. Iya. Tapi ingin surga. Belajar karena mau dimudahkan ke surga. Ini di sini. Ini yang mendapatkan. Jadi malaikat berkeliling. Ketika mendapatkan majelis ilmu, mereka berkumpul. Ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat, apa yang mereka cari? Kenapa mereka melakukan hal itu? Kata para malaikat, mereka mau surga. Mereka mencari surga. Maka kembali Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat, hal ra'auha, apakah mereka telah lihat surga? Ya tentunya di kehidupan dunia ini tidak ada kita yang melihat surga. Selama kita masih hidup. Nanti meninggal, kalau kita menjadi orang soleh, orang yang mendapatkan nikmat dalam kubur, yang bisa menjawab 3 pertanyaan dari malaikat yang datang ke kuburan kita nanti, bertanya siapa Robmu, apa agamamu, siapa nabimu. Kalau kita mampu menjawab, Robku adalah Allah, agamaku adalah Islam, nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan dibukakan untuk kita pintu surga. Kita melihat tempat kita di mana nanti di surga. Dalam kehidupan dunia ini kita belum lihat. Maka sekarang ketika ada orang datang ke majelis ilmu karena ingin dimudahkan ke surga. Iya. Dan semua kita tentunya ingin itu. Anak ke sini ingin dimudahkan ke surga. Antum juga ingin dimudahkan ke surga. Semua teman-teman di sini, bahkan kawan-kawan kita yang tugas live, semuanya ingin surga. Bukan hanya sekedar untuk datang kerja. Semuanya ingin mendapatkan ilmu. Karena mau didekatkan dari surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat, apa yang mereka cari? Apa yang mereka inginkan dari datang ke majelis ilmu? Kata para malaikat, mereka mau mencari surga. Ini Masya Allah. Merugilah orang-orang yang ke sini, niatnya bukan karena mau surga. Karena dia tidak masuk dalam catatan malaikat yang diberitakan, mereka mencari surga. Ketika itu dikatakan oleh malaikat, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat, hal ra'auha, apakah mereka sudah lihat surga? Kenapa semangat sekali mencari surga? Kenapa mereka semangat mencari surga? Apakah mereka telah melihat surga? Kata malaikat, la, belum. Kata Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, fakaifa law ra'auha, bagaimana jika mereka sudah pernah melihat surga? Bagaimana jika mereka sudah pernah melihat surga? Kata malaikat ketika mendengarkan itu, law ra'auha lakanu ashadda laha talaban wa ashadda 'alayha hirsan. Ini yang antum harus sadari, ini ekornya. Ujungnya. Kata malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala, seandainya mereka melihat surga, maka mereka akan lebih semangat dalam mencari majelis ilmu. Banyak orang kadang ada lewat di statusnya, ada kajian, ada pengajian. Kenapa mereka tidak semangat? Karena mereka tidak pikirkan apa yang didapatkan kalau datang bermajelis. Mereka lupa
Terkait dengan keutamaan kalau mereka datang duduk bermajelis. Demikian pula kalau kita lihat jamaah tadi misalnya. Penuh masjid sholat maghrib. Setelah sholat pergi. Kenapa bisa pergi? Pertama tidak ada hidayah dari Allah. Kemudian yang kedua mereka tidak tahu keutamaan duduk bermajelis ilmu. Ini kita bukan duduk biasa. Kita duduk kalau kita ikhlas karena Allah, maka kita akan dimudahkan jalan ke surga. Dan kalau seandainya mereka sudah melihat surga, yang mana dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maudhi'u saut ahlul jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Tempat tongkatnya, tempat cambuknya penduduk surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini tempat cambuknya. Kalau mereka melihat surga, maka pasti mereka akan lebih semangat. Masjid ini tidak cukup. Pasti orang rebutan. Orang akan undi untuk duduk. Tapi itu tadi belum ada hidayah dari Allah. Dan mungkin tahu hadisnya atau belum tahu sehingga mereka tidak bersemangat. Sehingga mereka tidak bersemangat. Maka dengan hadis ini kita di dalam kehidupan dunia ini bagaimanapun sibuknya kita harus bersemangat untuk mencari dunia. Dan jangan lupa bahwa dunia ini hanya sementara. Artinya semangatnya kita terhadap dunia itu tidak seberapa kalau dibandingkan dengan semangatnya kita terhadap akhirat. Sebagaimana kita bisa bangun jam 3 subuh karena mau dunia, maka seharusnya untuk akhirat kita lebih. Kita rela dari jam 8 sampai jam 5 di atas motor, di kantor untuk dunia. Mau dapat gaji supaya bulan depan penuh. Maka seharusnya di akhirat, untuk akhirat lebih semangat lagi. Lebih semangat lagi. Jarang ada majelis ilmu yang dari jam 8 sampai jam 5. Jarang. Iya, kebanyakan majelis ilmu itu maghrib isya. Tapi bersamaan dengan itu, banyak orang tidak bersemangat. Banyak orang mencari alasan untuk tidak hadir. Padahal kalau mereka tahu apa yang akan dapatkan, bukan hanya sekedar gaji dalam sebulan, tapi kenikmatan surga, maka mereka pasti akan bersemangat di dalamnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala tentunya menjadikan kita selalu bersemangat untuk mencari majelis ilmu. Di pengajian kita biasa di masjid kita ini, alhamdulillah kita sudah rutin membaca kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala. Kita di buku ini sudah mencapai pembahasan Kitabuz Zakah, pembahasan tentang zakat. Sebelum Ramadan kita sudah ambil sebagian, alhamdulillah. Kita sudah ambil sepertinya semua terkait dengan zakat, yang zakat-zakat yang wajib dikeluarkan. Sudah kita ambil zakat emas perak, sudah kita ambil zakat peternakan juga, sudah kita ambil pembahasan zakat pertanian, ya, di pembahasannya. Tapi masih banyak lagi hal yang terkait dengan zakat, insya Allah kita masih melanjutkannya. Di malam hari ini kita akan baca hadis 592 dari apa yang beliau sebutkan di dalam kitab ini. Satu saja kita ambil sebagai pertemuan pertama kita di kesempatan ini. Kata penulis rahimahullahu taala, wan Ammar ibn Shu'aib an abihi an jaddi Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man waliya yatiman lahu mal falyattajir lah wa la yatruku hatta ta'kulahu sadaqah.
Rawahu Tirmidzi wa Daruqutni wa isnaduhu dha'if. Walahu syahidun mursalun inda Syafi'i. Kata penulis rahimallahu taala dari Amr ibn Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya yaitu Abdullah ibn Amr radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man waliya yatiman lahu mal, siapa yang menjadi wali dari anak yatim yang punya harta. Menjadi wali anak yatim ini punya harta. Ada hartanya. Falyatajirlah, maka hendaklah dia kelola harta anak yatim itu. Dia boleh menjadikannya sebagai modal dagang. Sebagai modal dagang. Untuk apa? Supaya hartanya, kata Nabi SAW, la yatrukuhu hatta ta'kulahu sadaqah. Jangan dia tinggalkan sampai dimakan oleh sedekah. Artinya sampai dimakan oleh zakat. Setiap tahun keluar zakatnya kurang. Setiap tahun keluar zakatnya kurang lagi. Tahun depan lagi keluar zakatnya kurang lagi. Kata Nabi, jangan dibiarkan seperti itu. Karena nanti akan habis dimakan oleh zakat. Hadits ini, kata beliau, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Demikian pula Al-Imam Ad-Daruqutni. Tapi kata Al-Hafidz Ibn Hajar, isnaduhu dhaif. Hadis ini sanadnya dhaif. Walahu syahidun mursal inda Syafi'i. Hadis ini memiliki pendukung, tapi mursal. Mursal artinya dari riwayat tabi'in. Dalam riwayat Imam Asy-Syafi'i. Hanya saja mursal juga dari Imam Syafi'i. Itu dari jalan Ibnu Jurayj. Dari Yusuf Ibnu Mahik. Mursal. Yaitu dari Mahik langsung dari Nabi SAW. Hadis mursal. Juga dari riwayat Imam Syafi'i dhaif. Karena mungkoti. Terputus sanadnya. Ditambah lagi Ibnu Jurayj ada rawi yang mudallis. Dia riwayatkan hadis pakai an. Kalau dapat hadis dari Ibnu Jurayj, dia meriwayatkan hadis pakai an, maka hadisnya dhaif. Karena dia rawi yang mudallis, suka menyamarkan sanad hadis. Intinya hadis yang disebut oleh penulis ini beliau bawakan dan beliau terangkan dhaif. Beliau terangkan hadisnya dhaif. Tapi kenapa dibawakan? Karena ada pembahasan fikih yang dibahas oleh ulama di sini. Walaupun hadisnya dhaif. Tidak dipakai hadisnya. Cuma ada faedah yang dipakai dan diambil oleh para ulama dari pembahasan fikih yang lain. Yaitu wajibnya zakat. Atas siapa saja yang memiliki harta. Zakat harta. Bahkan kalau seandainya harta itu punya anak yatim, tetap wajib zakat. Tetap wajib zakat. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala, hadis ini dhaif. Cuman masuk dalam keumuman ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan salat dan keluarkan apa? Zakat. Ya, semua orang yang punya kewajiban zakat wajib dia keluarkan apa? Zakatnya. Masuk dalam keumuman ayat. Juga masuk dalam keumuman hadis yang dulu yang pernah kita baca terkait dengan masalah yang belum sebutkan akan wajibnya mengeluarkan zakat. Akan wajibnya mengeluarkan zakat. Misalnya hadis dari Ibnu Abbas dari Nabi SAW ketika beliau mengutus Mu'adz ibnu Jabal ke Yaman. Ketika beliau mengutus Mu'adz ibnu Jabal ke Yaman. Kata Nabi SAW kepada beliau, annallaha qad iftarada alaihim shadaqatan fi amwalihim. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas mereka zakat dalam harta mereka. Ini kata zakat dari dalam harta mereka ini umum untuk semua yang punya harta. Orang besar atau anak kecil. Ya. Orang yang masih hidup orang tuanya atau orang yang sudah meninggal orang tuanya dari anak yatim. Tetap wajib zakatnya.
Kata Nabi SAW, tu'khadhu min agniyaihim faturaddu fi fuqaraihim. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Diambil dari orang kaya mereka dan dikembalikan kepada orang miskin mereka. Ini perkataan diambil dari orang kaya. Artinya siapa saja yang kaya, walaupun anak kecil, wajib dia mengeluarkan apa? Zakat. Bahkan walaupun anak yatim. Jadi walaupun hadis tadi dhaif, cuman dia masuk di hadis-hadis sebelumnya yang pernah kita baca di awal kitab Az-Zakah. Ini yang belum ingin isyaratkan kepada kita setelah belum membahas ya hal-hal yang wajib dizakati. Ada emas, ada perak, ada kambing, sapi, ya, unta. Ada zakat pertanian, sudah belum bahas. Dan ada zakat perdagangan, sudah juga kita bahas. Siapa yang punya semua ini, wajib baginya zakat. Wajib baginya zakat. Bahkan anak yatim, kalau punya perdagangan, misalnya dia punya modal, dia suruh walinya kelola untuk diperdagangkan, ada hasilnya, wajib dia keluarkan zakatnya. Karena membayar zakat ini adalah merupakan rukun Islam. Kita ketahui bersama bahwa mengeluarkan zakat itu rukun Islam yang keberapa? Siapa yang tahu? Hah? Hilang semua hafalannya. Hah? Hilang. Kita Pak, keberapa? Oh, ketiga Pak. Baik. Dia rukun Islam yang ketiga. Bahkan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu belum memerangi orang yang tidak mengeluarkan zakat di masa beliau. Orang yang tidak mengeluarkan zakat di masa beliau. Karena ini siapa meninggalkannya karena menentang kewajibannya kafir. Dan siapa meninggalkannya itu tidak, yaitu tidak mengeluarkan zakat karena kikir, maka ini belum kafir tapi diminta untuk bertobat. Pemerintah menagihnya. Kalau dia bertobat maka diterima, kalau tidak dibunuh. Karena dia tidak menjalankan rukun Islam yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fa in tabu wa aqamus sholata wa atuz zakata fa ikhwanukum fid din." Kalau mereka bertobat, terus mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, maka mereka saudara kalian dalam agama. Artinya kalau tidak ada ini, cuma bilang bertobat, tidak sholat, tidak keluarkan zakat, padahal ada hartanya, maka bukan saudara kalian dalam agama. Kalau bukan saudara berarti kafir. Makanya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu belum memerangi orang yang tidak membayar zakat. Orang yang tidak mengeluarkan zakatnya. Ini cukup untuk pertemuan pertama kita ini. Insya Allah kita akan lanjut lagi di pertemuan yang akan datang. Kalau ada pertanyaan sebelum masuk waktu, silakan, boleh. Silakan Pak Syarif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi yang kita tanyakan, apakah wajib dikeluarkan zakat? Gini saja Pak Syarif. Kita tidak berbicara dulu hukumnya koperasi, hukum pegadaian. Ini di koperasi, hartanya koperasi atau harta orang yang orang simpan? Itu sih pertanyaan saya. Apa jawabannya Pak Syarif? Hartanya dia koperasi atau orang yang menyimpan? Yang punya koperasi. Masa Pak Syarif? Jadi bukan harta anggota koperasi? Anggotanya toh? Anggota kan? Berarti apakah wajib koperasi bayar zakat? Enggak, kan bukan punyanya. Itu kan punya anggota. Ini kita kan cuma bertanya, apakah dia wajib bayar zakat? Nah itu harta bukan punyanya. Orang titip di situ. Kan begitu kan? Nah, tanpa kita berbicara apa hukumnya. Demikian juga pegadaian. Kan? Pak Syahril pergi gadekan emasnya contohnya. Ya, 100 gram. Iya kan? Kan emas itu sudah kita bahas.
Kalau dapat berapa gram? 85 gram, maka sudah wajib zakat. Sekarang kita pergi ke sana Pak Syahril, taruh 100 gram di situ. Sekarang pertanyaannya tadi, apakah wajib dia keluarkan zakat emas itu? Tidak, karena bukan dia punya. Tapi kita wajib. Karena kita punya itu. Begitu. Paham Pak Syahril? Baik. Itu zakatnya. Kalau kita bertanya pegadaiannya, ya jelas. Itu kan prakteknya riba. Kan begitu. Jadi beda pertanyaan apakah wajib dia bayar zakat atau hukum pegadaian. Begitu. Silakan. Waalaikumsalam. Hah? Alhamdulillah. Padahal tetangga tembok ini belum tetangga temboknya masjid. Tapi alhamdulillah. Kadang muncul, kadang tidak. Iya, baik. Alhamdulillah. Masya Allah. Ketika masih ada di situ, atau dalam hal ini sebagai saya status anak, apakah saya masih bisa terus membaca doa tersebut atau pas itu saja ketika almarhumah rahimahullah ibu saya masih ada di rumah waktu meninggal. Baik. Bagaimana Ustaz? Masya Allah. Terus pertanyaan kedua Ustaz, masalah perkara zakat harta, apakah zakat harta itu bisa kita jadikan atau dengan kata lain kita memberikan semacam pinjaman kepada orang-orang sekitar yang tentunya tanpa ada bunga, tanpa ada apa, niatnya untuk membantu kemaslahatan umat. Itu bagaimana Ustaz? Baik. Untuk pertanyaan pertama tadi, ya beliau sebelum ini kehilangan ibu beliau meninggal. Iya, biasa bapak beliau biasa hadir di taklim. Biasa juga pamit tapi dengar di rumah karena belum baca buku biasanya, buku. Sering rajin memang baca buku. Orang tuanya, alhamdulillah. Dia meninggal kemarin ibunya. Pertanyaannya, apakah doa Allahumma gfir laha itu hanya berlaku saat takziah saja atau berlaku seterusnya? Iya. Ini Masya Allah. Gimana terkait dengan masalah doa ini? Kalau untuk orang takziah, maka berlaku saat itu saja. Karena itu dilakukan oleh Nabi SAW ketika meninggal Abu Salamah. Belum pergi bertakziah di rumahnya. Bahkan belum menutup matanya Abu Salamah dan mendoakan. Dengan doa memintakan ampun untuknya. Dan setelah itu tidak dinukil. Belum mendoakannya. Ini kalau orang yang bertakziah. Kalau anaknya tidak terputus. Tidak terputus. Karena di antara yang bermanfaat untuk orang tua ketika anaknya sudah meninggal adalah doanya anak. Itu tidak terputus. Artinya dia boleh doakan kapanpun, dimanapun. Seterusnya selama dia mampu. Dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi SAW, idza matal insan inqata min amalihi illa min thalath. Apabila seorang itu meninggal, terputus amalannya kecuali salah satu dari tiga. Salah satu dari tiga. Pertama, kata Nabi SAW, sedekahun jariyah. Sedekah yang terus mengalir manfaatnya sampai dia sudah meninggal. Jadi sudah meninggal, tapi sedekah yang pernah dia sedekahkan ini masih dipakai. Maka mengalir ke kuburannya. Walaupun orangnya sudah meninggal. Ini manfaatnya kita bersedekah dengan sedekah yang manfaatnya itu lama. Seorang yang memiliki harta yang mau bersedekah harus pikir. Bagaimana ini sedekah saya manfaatnya bukan hanya hari ini. Tapi manfaatnya juga setelah saya masuk kuburan. Harus punya fikih dalam bersedekah. Harus punya fikih dalam bersedekah. Ini yang pertama. Yang akan bermanfaat walaupun kita sudah meninggal. Kemudian yang kedua, awaladun solihun yada'ulah, atau anak soleh yang mendoakan. Berarti ini kan bermanfaat.
Kapan, di mana, tidak ada pembatasan waktunya. Yang tadi itu untuk orang yang bertaziah. Khusus itu untuk menghibur yang ditinggal mati. Adapun anak tidak putus, karena itu adalah amalan yang tidak putus dari orang tua. Itu adalah amalan yang tidak putus dari orang tua. Jadi disebutkan seorang anak yang soleh yang mendoakannya. Itu tidak putus sampai kepada orang tua. Kapanpun kita memohonkan untuk orang tua kita. Kemudian yang ketiga yang bermanfaat setelah kematian, au ilmun yuntafa'u bih, atau ilmu yang diambil manfaat darinya. Kita pernah mengajarkan orang ilmu sekecil apapun, yang penting itu ilmu agama. Bahkan kita mengajarkan orang alif bata saja supaya dia bisa ngaji. Setelahnya lagi orang itu ajarkan orang lain. Atau bahkan orang itu jadi orang yang menyampaikan agama Allah. Maka itu pahalanya tidak putus. Ini tiga. Ini tiga yang terus mengalir walaupun seorang itu sudah meninggal. Walaupun seorang itu telah meninggal. Dan ini juga faedahnya yang diambil dari ajaran-ajaran dan anjuran Nabi SAW. Untuk secara umum untuk membalas kebaikan orang yang pernah berbuat baik kepada kita. Tentunya yang paling berjasa dan paling banyak perbuatan baiknya kepada kita adalah siapa? Orang tua kita, apalagi ibu. Apalagi ibu. Iya. Nah, ini harus kita baca, harus kita balas. Kata Nabi SAW, "Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u. Fa illam tajidu ma tukafi'unahu fada'ulah. Hatta tarau annakum qad kafa'tumu." Siapa yang berbuat baik kepada kalian maka balas. Ini secara umum ini. Siapa saja yang berbuat baik kepada kita balas. Tentunya orang yang paling berjasa sebagaimana yang anak katakan tadi kepada kita adalah orang tua kita. Apalagi ibu kita. Dia hamil kita di awal, ngidam, mabuk, muntah. Kita maklumi bersama. Siapa yang punya istri dia rasakan itu. Iya. Betul Pak Syahril? Atau belum pengidam? Hah? Sudah mengidam? Oh ada, tahu adik. Iya. Ini dimaklumi bersama. Bagaimana susahnya dia lagi ngidam. Setelah ngidam, hamil sampai 9 bulan. Mau tidur hadap ke atas, tidak bisa. Cuma bisa hadap ke samping. Berat. Melahirkan, lebih berat lagi. Setelah lahir, kita. Nangis malam, siapa yang bangun? Kan begitu. Ibu, jangan bapak. Bapak ya, gak capek siang tahu apa Syahril. Iya. Kan begitu. Maka kata Nabi SAW, siapa yang berbuat baik, yang berjasa kepadamu, balas. Orang tua paling berjasa kepada kita. Kalau kalian tidak dapat apa yang bisa membuat dan membalas mereka, maka doakan dia. Nah, ini kan masuk. Ini kan umum. Apakah dia masih hidup atau telah meninggal. Doakan dia. Sampai kalian melihat bahwa kalian telah membalasnya. Kalian telah membalasnya. Tentunya ini susah. Orang tua. Kita tidak bisa putus untuk membalasnya. Ada seorang di masa salaf. Dia dari Yaman, dia gendong ibunya. Haji, dia tawaf. Dia bertanya, apakah saya sudah balas itu? Belum. Belum 1 kali teriakannya. Waktu melahirkanmu. Jadi ini kita pernah nggak haji? Pergi menggendong ibu kita? Belum. Haji saja belum. Apalagi mau gendong untuk pergi haji. Kan begitu. Itu belum 1 kali teriakannya. Ketika dia melahirkan kita. Itu dikatakan. Iya. Itu dikatakan. Karena besarnya jasanya. Makanya itu tadi. Kita mendoakannya selama kita mampu, selama kita hidup, selama kita bisa. Itu yang dianjurkan. Itu yang dituntut. Jadi masih bermanfaat terus selama kita
masih hidup. Alhamdulillah. Oh, yang kedua, apakah zakat harta itu bisa dijadikan modal usaha gitu ya? Usaha bersama. Supaya orang bisa apa? Ya, membantu kemaslahatan. Membantu kemaslahatan. Apakah boleh seperti itu? Iya. Nah, sekarang ini sebenarnya itu zakat harta. Itu kan Nabi SAW katakan tadi, diambil dari orang kaya, dikasih orang miskin. Diambil dari orang kaya, dikasih kepada orang miskin. Artinya kita ambil, kita kasih. Bukan kita kasih pinjam. Kalau kita kasih pinjam, kalau kita buka pintu ini bahaya ini. Bahaya. Yang bertanggung jawab ini, yang meminjamkan ini, bisa saja diambil keuntungan di situ. Iya, bisa saja. Karena banyak kita saksikan begitu. Banyak kita saksikan begitu. Maka pintu ini, pintu nggak usah dibagi. Kita jadikan saja modal, usaha. Nanti hasilnya kita bagi bersama, ini berat. Kalau hasilnya sedikit, itu masih ikhlas. Kalau hasilnya banyak, biru mata. Kalau uang 50, kalau uang 100, merah. Iya, merah mata. Ini bahaya begitu. Pertama menyelisih syariat, yang kedua ini bahaya nanti. Bisa saja dia masuk dalam memakan harta manusia dengan cara yang batil. Bisa saja masuk di situ. Sebaiknya pintu itu tidak dibuka. Langsung saja kalau ada orang kaya yang kasih harta, kita kasih langsung ke orang miskin. Kita kasih langsung kepada orang miskin. Itu lebih selamat sesuai dengan dalil syariat. Wallahualam. Silakan Pak, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz mengatakan ini sedekah yang terbaik. Dan tempatnya yang bisa berkelanjutan sampai dunia akhirat. Bagaimana sedekah yang kita lihat di masjid, kadang-kadang banyak dana di masjid tapi tidak dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Apakah untuk membangun tempat untuk selanjutnya atau diberikan kepada istilahnya seperti Ustaz mengatakan bantu orang miskin untuk mendapatkan pahala. Karena ini kan kita bersedekah ke masjid supaya ada kelanjutannya, jangan disimpan di kap masjid. Iya, itu masalah kita sekarang ini Bang. Sekarang orang berlomba-lomba umumkan bagaimana kasnya yang banyak. Berapa yang masih sana? Sekian, kita harus tambah. Iya, itu saya dengar sendiri Pak, kemarin Ramadan. Dia bilang, kalau kita tunggu di celengan yang datang, berapa kasta? Jadi memang orang jalankan celengan itu supaya banyak kas. Ini kalau para ulama fatwakan Pak, ini ta'akul, ini mencari makan. Kalau sudah seperti itu mencari makan dengan uang masjid. Mencari makan dengan uang masjid. Ini disayangkan Pak, itu kesalahan dari pengurus masjid. Dari pengurus dan orang yang pegang masjid. Ya seharusnya ini kan wakaf ke masjid. Wakaf. Bukan untuk disimpan-simpan. Kalau masjid kita sudah tidak butuh, maka kita bangun lagi masjid. Karena ini orang kasih kita sebagai amanah. Sebagai amanah. Ini amanah manusia. Wakafnya ke masjid. Ada pembahasan di fikih boleh memindahkan wakaf. Artinya kalau misalnya Masjid Nurullah, Masya Allah Pak Syahril punya saldo 300 juta. Nah sudah ada semua di sini. Mau AC sudah cantik semua. Iya. Tapi uangnya banyak. Maka kita pindahkan wakafnya orang ini ke tempat yang akan bermanfaat untuk orang yang itu. Iya. Kalau tidak, maka kesalahannya Pak bukan yang bersedekah. Kalau yang bersedekah sudah dapat dengan niatnya. Dia kan niat sumbang ke masjid supaya manfaatnya banyak. Sudah dapat Pak pahalanya. Dia. Tapi yang salah yang pegang amanah. Yang pegang amanah. Yang menerima uang itu.
Itu yang salah. Seharusnya itu tadi. Kalau sini sudah cukup, maka pindahkan wakafnya orang ke tempat lain. Bahkan boleh, kalau memang banyak uangnya, ini boleh ditutup dan dibangun di tempat yang lebih luas. Beli tempat yang lebih luas, boleh. Atau beli lagi rumah di samping. Langsung yang punya rumah batuk. Iya. Langsung yang punya rumah batuk. Enggak, ini contoh, Bang. Iya. Jangan dulu batuk. Ini contoh kalau Pak Syahril punya banyak uang. Iya, tapi Pak Syahril mungkin tidak punya banyak. Iya. Maksud saya, itu boleh dilakukan seperti itu. Jadi tidak boleh terbatas. Tidak boleh hanya menyimpan. Karena ini itu tadi. Orang wakaf ke masjid. Orang wakaf ke masjid. Supaya manfaatnya seperti yang Bapak bilang. Supaya lebih luas. Itu niatnya. Cuman itu tadi kita tetap menghibur para donatur masjid. Tentunya mereka sudah dapat nilai niatnya. Dan mereka sudah keluarkan untuk itu. Masalah menjalankannya atau sedekah itu berjalan dengan baik sesuai dengan niat. Tanggung jawabnya yang diberikan amanah. Dia yang salah. Dia yang salah. Kalau dia tidak jalankan. Ini wallahualam karena sudah adzan kita cukupkan. Mudah-mudahan kita dipertemukan kembali lagi nanti di pekan akan datang. Subhanallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.